Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan harus bersemangat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Well, kali ini bersama saya Igusti Ayu Amalia Arianti, kita akan membahas mengenai sebuah program yang sangat menarik. Jadi apa itu? Adalah sebuah program kerjasama dari ITB Stikom Bali Group dengan BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi luar biasa sekali. Ini adalah sebuah program kerja ke negeri Sakura alias Jepang. Jadi sebuah program yaitu kuliah sambil kerja, sangat menarik sekali. Apalagi untuk kalian generasi muda yang bukan tipe kaum rebahan nih, yang suka dengan hal baru. So kalian semua pasti sangat tertarik dengan program ini dan langsung saja yuk kita simak. Baik teman-teman semua, kali ini kita sudah berada di salah satu kampus yang sangat terkenal di Pulau Bali, yang merupakan salah satu kampus IT pertama di Bali. Apalagi kalau bukan ITB Stikom Bali. Luar biasa ya kampus ini, sangat keren dan merupakan salah satu kampus berbasis teknologi yang sudah terkenal bahkan sampai di seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai sebuah program kerja di Jepang bersama langsung dengan Rektor dari ITB Stikom Bali. Selamat pagi Pak Rektor. Pagi. Mungkin sebelumnya kita bisa lepas maskernya dulu Pak ya. Baik. Biar jelas ya suaranya. Iya, supaya teman-teman semua bisa lihat dengan jelas apa yang kita bahas dan menyimak dengan baik seperti itu. Jadi sebelumnya Pak Rektor, kita tadi sudah membicarakan tentang program kerja di Jepang, yang dimana program ini adalah kerjasama atas ITB Stikom Bali Group dengan BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi luar biasa, salah satu kerjasama yang mungkin baru dilaksanakan oleh ITB Stikom Bali saja Pak ya di Pulau Bali. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan di sini secara detail bagaimana sih prosesnya sehingga dari ITB Stikom Bali Group bisa melakukan kerjasama dengan BP2MI ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi BP2MI adalah suatu badan yang menangani para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kalau dulu namanya BNP2TKI, sekarang namanya Pekerja Migran Indonesia. Jadi TKI itu katanya suka dikonotasikan yang negatif-negatifnya. Padahal juga banyak TKI yang sukses, yang positif. Mungkin 95% pada sukses, tapi 5% akan kasus, ada masalah seperti biasa. Nah, atas dasar itu dan juga memang ada undang-undang tentang pekerja migran Indonesia atau PMI, itu juga BNP2TKI berubah nama menjadi BP2MI. Dan kebetulan kepalanya itu adalah namanya Pak Beni Ramdhani, teman saya waktu di Bandung sana. Nah, karena begitu banyaknya peluang di luar negeri ini, hampir jutaan peluang yang bisa dimasuki oleh para tenaga kerja atau para generasi muda Indonesia, maka BP2MI untuk mengejar target itu menggandeng perguruan tinggi. Dan yang dipilih pertama kali oleh BP2MI adalah perguruan tinggi dari Stikom Bali Group, yaitu kami ITB Stikom Bali, kemudian Politeknik Ganesha Guru, kemudian Politeknik Nasional, dan satu lagi di Bandung Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Kenapa ada MOU dengan BP2MI? Pertama kan kita saling mutual saling membutuhkan lah ya. Pertama mereka juga membutuhkan untuk bagaimana menyalurkan tenaga-tenaga terampil daripada masyarakat Indonesia ini ke luar negeri. Kemudian ITB Stikom Bali atau Stikom Bali Group juga memerlukan bagaimana supaya alumni-alumni itu bisa mengenyam pendidikan sambil bekerja, sehingga pada saat lulus itu mereka sudah tidak mencari kerja lagi, mereka sudah pengalaman. Nah inilah kolaborasi antara kami Stikom Bali Group dengan BP2MI, di mana kami sudah create, sudah ramu, sudah dicampur-campur kurikulumnya sehingga bisa mengadakan program ini. Ya. Jadi semua mahasiswa ITB Stikom Bali ya, ataupun mahasiswa STT Bandung, Politeknik Ganesha, kemudian juga Politeknik Nasional bisa nanti melaksanakan perkuliahan sambil kerja di luar negeri. Nah,
karena banyaknya negara yang membutuhkan dan sampai dengan saat ini di saat pandemi itu hanya Jepang yang masih menerima pekerja migran atau pemagang dari luar negeri, maka sementara kita fokuskan ke Jepang dulu karena Jepang juga banyak membutuhkan. Dari tahun menurut keterangan atau sumber data dari BP2MI yang dia juga ambil datanya dari Kementerian Pemerintah Jepang atau Kementerian Tenaga Kerja Jepang atau Kementerian Luar Negeri Jepang, bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Jepang ini membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri sebanyak 345.000 orang, ya. Kemudian Indonesia dikasih kuota atau jatah sebanyak 70.000 orang. Jadi kalau dibagi 5 tahun berarti satu tahun itu sekitar 14.000. Nah, kenyataan yang ada sampai dengan saat ini, data dari BP2MI menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai 2020 baru terkirim 1.500 orang. Nah, maka atas dasar itulah mungkin BP2MI juga mengajak kampus-kampus, yang pertama kali adalah kampus Istiqomah Bali, untuk melakukan MOU sekaligus juga melakukan PKS, kerjasama bagaimana menyalurkan para mahasiswa ini bisa bekerja sambil kuliah di Jepang. Baik, jadi luar biasa sekali kolaborasi yang saling menguntungkan, istilahnya simbiosis mutualisme seperti itu Pak ya. Jadi bagaimana dari ITB Istiqomah Bali juga sangat diuntungkan karena mahasiswanya nanti setelah lulus juga bisa langsung bekerja di Jepang dan juga tidak harus menunggu lulus saja Pak ya, jadi bisa sambil kuliah sambil kerja, luar biasa sekali. Jadi untuk kalian para kaum muda yang bukan tipe kaum rebahan nih, jadi wajib banget untuk mengikuti program ini di ITB Istiqomah Bali. Tentu saja kalian juga bisa bergabung dengan ITB Istiqomah Bali Group Pak ya. Ada dari Polteknas, Poltek Ganesha dan juga dari STTB Bandung dan juga dari ITB Istiqomah Bali. Jadi luar biasa sekali. Kalian semua tentu saja sangat tertarik ya untuk mengikuti program ini. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa seluruh mahasiswa ITB Istiqomah Bali bisa mengikuti program ini. Dan apakah ada patokan dari semester berapa atau mungkin baru kuliah bisa langsung ikut program kerja ini nih Pak? Ya, jadi aturan mainnya atau mekanismenya pertama adalah sebetulnya seluruh mahasiswa ITB Istiqomah Bali bisa ikut. Ya. Tetapi kalau misalnya mahasiswa semester 1-2 atau mahasiswa baru ini sekarang ini, katakanlah angkatan 2021 sudah bisa ikut daftar, ya, kecuali mahasiswa internasional, mahasiswa dua program dengan BINUS, kemudian mahasiswa yang ikut magang online ke Singapura itu nggak boleh ikut. Ya. Jadi bagi angkatan 2021 mekanismenya adalah mereka itu daftar atau masuk ke laman siapmagang.sikom.bali.ac.id. Kemudian setelah itu sambil kuliah semester 1, semester 2 atau semester 1 ya, di drill atau di push atau ditambah mata kuliah bahasa Jepangnya. Di dalam kurikulum ITB Istiqomah Bali ini ada kurikulum namanya bahasa asing ya. 2 SKS di semester 1, 2 SKS di semester 2. Jadi di antara 20 SKS semester 1 dan 2 ini ada pelajaran atau mata kuliah bahasa asing 1, bahasa asing 2. Kemudian kalau misalnya yang mau magang ke Singapura, magang online itu berarti bahasa asingnya bahasa Inggris. Tapi yang mau magang atau mau kerja tadi ke Jepang, maka bahasa asingnya adalah bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang 1, bahasa Jepang 2. Nah itu hanya 2 SKS. Tetapi karena untuk kepentingan kerja di Singapura ini, maka mata kuliah bahasa Jepang ini akan ditambah, ya, jam pelajarannya akan ditambah materinya sehingga dia pada saat nanti 6 bulan kemudian sudah bisa memenuhi syarat untuk bisa disalurkan ke Jepang lewat pemerintah yang namanya BP2MI tadi. Jadi kami mendidik dulu ya semester 1 semester 2 mendidik sambil mendrill bahasa Jepangnya plus kompetensinya ya. Ada 14 kompetensi yang dibutuhkan di pemerintah Jepang ini ya. Tapi beberapa kompetensi aja yang baru dipenuhi oleh pemerintah kita, oleh masyarakat kita ya. Jadi ada IT, ada elektro, ada pertanian, ada mesin, ada perbengkelan, ada ground handling, ada nurse, banyak ya, ada 14 bidang pekerjaan dan
di situ Stikom bisa masuk di bidang apa saja. Ya kebetulan kalau misalnya anak-anak itu misalnya di IT karena agak terbatas peluangnya, dia mau ini ke pertanian bisa juga gitu ya. Karena di pertanian di Jepang itu juga bersentuhan juga dengan IT gitu ya. Jadi mekanismenya adalah mereka kuliah dulu semester 1 2 di Indonesia atau di Bali ini, kemudian sambil di drill bahasa Jepangnya, kemudian menjelang akhir semester 2 katakanlah bulan ke-8 atau bulan ke-9 ya, mereka dites bahasa Jepang dan kompetensinya yang 14 bidang itu. Kemudian setelah lulus memenuhi syarat, katakanlah bahasa Jepangnya N4, kompetensinya lulus. Kemudian itu kami bawa, Stikom bawa data itu kepada BP2MI untuk disalurkan dan ditempatkan dan diberangkatkan ke Jepang. Nah, kemudian katakanlah dia berangkat di semester 3 udah di Jepang, maka dia akan kuliah secara online, semester 3 4-nya kuliah online ya, sesuai dengan bidangnya yang ada di Stikom. Kemudian semester 5 6 itu menggunakan skema MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kan 2 semester bisa di luar kampus ya. 2 semester dia bisa di perusahaan ya, dianggap sebagai magang. Kemudian semester 7 8-nya kembali lagi kuliah online ya sampai dengan lulus gitu. Termasuk tugas akhir, bimbingan akan dilakukan secara online, dan itu kan di kami ini di ITB Sekolah sudah biasa ya. Sekarang anak-anak kan belajar online, kuliah online, bimbingan online, ujian online. Nah, kalau perlu wisudanya juga bisa online. Tetapi saya harapkan karena mahasiswa tadi udah bekerja di Jepang katakanlah 3 tahun ya, sudah banyak uang yang dia peroleh, diharapkan pulang dululah ke Indonesia, ke Bali untuk wisuda ya, bercengkrama dengan keluarga, kemudian berbahagia dengan keluarga, dan juga tentu saja dengan kami dengan para dosen ya, para alumni ketemu di sini sehingga bisa berbagi cerita. Tapi kalau misalnya memang tidak diizinkan untuk cuti, untuk keluar Jepang, untuk kembali ke Indonesia, nggak apa-apa ya, kita wisuda online. Atau yang kedua, kan dimungkinkan juga dari sini para dosen-dosennya, para senat akademiknya berangkat ke Jepang untuk mewisuda mereka di sana. Kalau misalnya banyak di sana kan. Jadi ini terobosan-terobosan yang kami lakukan oleh ITB Sekom Bali Group, karena biar para mahasiswa itu terbuka wawasannya, kemudian internasionalisasinya, kemudian juga dapat uang juga, sehingga mereka pada saat lulus itu sudah tidak mencari-cari kerja lagi ya. Pada saat lulus misalnya 3 tahun katakanlah, kan gajinya minimal 22 juta ya, antara 22 sampai 35 juta. Kemudian biaya hidup sekitar 5 juta atau 7 juta lah. Berarti katakanlah minimal tuh dia punya sebulan 15 juta ya. Kali setahun berarti 180 juta. Kemudian kali 3 berarti sekitar 440 juta mereka. Kalau misalnya mereka hemat dan sebagainya bisa lebih dari itu. Kemudian kalau lembur dan sebagainya bisa lebih dari bisa setengah M lah dalam 3 tahun. Nah, jadi kan segalanya dapat itu, uang dapat ya, gelar dapat, pengalaman dapat, kemudian wawasan dapat, bahasa dapat ya, networking dapat, segalanya dapat. Dan juga dapat jalan-jalan Pak ya, Iya, bisa tahu negeri Sakura seperti itu. Iya. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa kuliah dan kita bisa sangat produktif sambil kerja di luar negeri, bisa sambil jalan-jalan, dan pulang-pulangnya bawa duit yang sangat banyak. Tentu sangat akan membahagiakan keluarga kita di rumah, dan tentu saja kita bisa meningkatkan taraf hidup kita seperti itu Pak ya. Jadi luar biasa sekali. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Rektor mengenai siapa saja yang bisa ikut program ini, dan berapa gajinya tadi sudah dibocorkan sedikit oleh Pak Rektor, dan juga bagaimana proses dari kita kuliah hingga bisa mengikuti kerja di Jepang seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak sendiri bisa menyampaikan nih, kalau dari salah satu mahasiswa mungkin mengalami kendala di masalah keuangan untuk keberangkatan, apakah ada solusinya Pak? Ya, jadi kami ini memang selalu memperhatikan permasalahan yang ada di masyarakat ya, karena Pak Ketua Yayasan selalu bilang masalah bagi orang lain tapi peluang bagi kita. Nah, jadi kebetulan di Stikom Bali Group ini kan ada juga salah satu perbankan, unit usaha perbankan namanya Bank Pajar. Walaupun itu BPR, tapi saya tidak sebut BPR, jadi Bank Pajar biar keren. Nah,
itu kalau misalnya kan memang pada saat pemberangkatan itu ada biaya keberangkatan dan biaya pelatihan, biaya paspor, biaya tiket juga ya. Kadang-kadang tiket ini memang menjadi tanggungan kita, tapi kadang-kadang juga dikasih perusahaan. Nah, jadi sekitar mungkin antara 40 sampai 50 juta biaya pemberangkatan. Nah, tentu saja ini kan sangat memberatkan atau bagi para mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu, itu menjadi keberatan, menjadi suatu hal yang memberatkan. Nah, inilah kita carikan solusi, yaitu solusinya dengan dengan dipinjami atau dilibatkan bank pajar ini untuk membiayai daripada si anak tersebut, mahasiswa tersebut untuk berangkat ke Jepang. Nah, inilah jadi sudah ada WAU, jadi jangan khawatir. Yang penting memang di Stikom ini anak-anak itu harus kemauan yang keras, kemudian disiplin yang tinggi, motivasi untuk majunya sangat besar, kemudian siap bekerja keras, siap menyongsong masa depan dengan penuh yang cerah ya, bukan madesu tapi madece, jadi masa depan cerah, bukan masa depan suram ya. Jadi kira-kira itu. Jadi sudah kita tanggulangi dengan adanya pinjaman atau pembiayaan dari bank pajar yang nanti akan ada skemanya, ada misalnya 30 juta berapa, 35 juta berapa, dibayar 3 tahun berapa, dibayar 4 tahun berapa, 5 tahun berapa, sudah kita siapkan ya, dan sudah ada MOU kita dengan bank pajar, siap bank pajar membiayai yang berangkat ke Jepang, dan itu sudah terjadi juga, bukan hanya rencana. Jadi sebelum ada kerja ini kami juga sudah ada beberapa mahasiswa yang ke Jepang, tapi dengan program pemagangan ya, dan pemagangan itu memang lebih sederhana ya, tidak perlu bahasa Jepangnya lulus N4, tetapi memang uang sakunya lebih kecil, mereka dapat antara 15 sampai 20. Kalau ini kan startnya dari 22 minimalnya, bisa sampai 35 sampai 40, tergantung lemburnya, tergantung kinerja daripada orangnya ya. Jadi ini sangat prospek sekali ya, terutama bagi para generasi muda, khususnya lulusan SLTA, untuk masuk ke Stikom Bali sambil mengikuti program kerja sambil kuliah di Jepang. Baik, jadi luar biasa sekali dan bersyukur sekali ya untuk kalian teman-teman di ITB Stikom Bali yang sudah kuliah di ITB Stikom Bali dan alumninya juga, karena di sini kalian bisa mendapatkan banyak ilmu, tidak hanya akademik dan juga non akademik, dan di sini sudah ada program kerja ke Jepang. Jadi tidak perlu khawatir lagi, karena setelah kalian lulus bisa kerja ke Jepang, dan walaupun kalian masih kuliah juga bisa kuliah sambil kerja ke Jepang. Jadi luar biasa membuka peluang untuk kalian, untuk yang ingin maju, yang ingin mencapai kesuksesan seperti itu. Dan teman-teman semua tidak perlu khawatir, karena kalau kalian mengalami kendala di masalah ekonomi atau tidak ada uang untuk keberangkatan seperti itu, dari ITB Stikom Bali dengan Bank Pajar sudah menyiapkan dana yang bisa kalian pinjam untuk keberangkatan kerja ke Jepang. Jadi luar biasa sekali. Jangan ragu lagi untuk mengikuti program ini, karena akan membawa dampak yang luar biasa untuk kita semua. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk generasi muda dan mungkin mahasiswa-mahasiswi ITB Stikom Bali, bagaimana untuk tetap semangat walaupun di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, untuk tetap melihat peluang yang ada untuk mencapai kesuksesan seperti itu. Oke, jadi sebelum melakukan pesan, saya ingin sedikit bercerita tentang yang sudah terlaksana pemagangan ke Jepang. Jadi anak-anak kita itu ya, biaya pemagangan ke Jepang waktu itu 35 juta, Pak ya. 35 juta kemudian harus dibayar setelah lulus dia di perusahaan. Dibantulah sama Bank Pajar ya. Dia berangkat ke sana ya. Ternyata apa yang terjadi itu kan skema pinjamannya 3 tahun. Tetapi mereka itu yang pertama ada juga yang langsung bayar, Pak ya. Karena mungkin dia lembur bekerja keras dan sebagainya, langsung bayar di muka, nggak mau Pak, saya punya hutang, langsung bayar 35 juta plus marginnya, gitu kan. Kemudian yang kedua, ada juga yang bayar per 6 bulan. Jadi sebetulnya dari Bank Pajar kan bulanan, tapi karena dia mungkin biar tenang, ada yang bayar per 6 bulan. Jadi minimal 3 bulan dan juga ada yang bulanan juga. Jadi artinya itu apa? Bahwa mereka itu sangat senang ya, yang sudah berkenan. Kemudian yang berikutnya adalah dari yang magang-magang ini kan mereka harusnya balik 3 tahun. Nah, ini sudah hampir mau 3 tahun nih.
kemarin mereka kok minta ketemu saya pakai Zoom atau pakai MS Team secara daring. Kenapa nih mereka mau ketemu? Kirain ada masalah gitu kan. Ternyata apa yang terjadi waktu itu kan mereka 3 tahun kemudian melanjutkan lagi di Istiqom, balik ke sini setahun ya untuk kuliah lagi tatap muka atau kuliah di Istiqom, kemudian wisuda. Nah, apa yang terjadi, mereka menanyakan ke saya, Pak, ini saya mau diperpanjang, hampir semuanya ingin diperpanjang gitu ya. Jadi gimana kuliahnya, gimana wisudanya? Saya bilang ambil saja ya, karena kan sekarang sudah daring juga kuliahnya, jadi kuliahnya terus daring, bimbingannya daring, dan kalau perlu wisudanya pun daring. Jadi mereka sudah senang di sana, hampir semua mau diperpanjang. Itu ya, kejadian yang pertama. Yang kedua ya, khusus mahasiswi ini, khusus mahasiswa cewek ya. Waktu di sini di Bali itu wajah-wajahnya itu muram-muram, kusam-kusam gitu. Begitu datang ke Jepang sebulan kemudian, wah apa katanya glowing gitu. Glowing, wah cerah-cerah. Hey, saya ada di Osaka lagi musim bunga sakura dan sebagainya. Terima kasih Istiqom Bali gitu kan. Terima kasih dosen-dosen. Nah, ini kegembiraan mereka adalah kebahagiaan kita ya. Jadi itu beberapa hal yang gambaran yang ingin saya sampaikan kepada para generasi muda, khususnya mahasiswa ITB Istiqom Bali. Jadi saya pesan kepada para mahasiswa maupun calon mahasiswa nih, tahun 2002 kan kita akan buka di bulan Februari kayaknya ya, Februari. Tapi bagi mahasiswa yang sudah existing, sudah ada di Istiqom, kita buka dari sekarang ya, 2021, 2020 sampai dengan 2015 kita buka. Kalau 2016 gimana? 2014 gimana? 14 saya bilang lulusin dulu lah, jangan ke Jepang dulu karena sudah hampir 7 tahun kan, 2014 2015 sudah hampir 7 tahun, jadi lulusin dulu baru kalian berangkat ke Jepang. Jadi ini peluang kesempatan yang luar biasa ya, yang difasilitasi oleh kampus, diramu oleh kampus bekerja sama dengan pihak ketiga ya, dengan pemerintah juga dalam hal ini G2G. Jadi skemanya ke Jepang ini G2G ya. Kalau kemarin magang itu B2B, jadi business to business. Kalau sekarang G2G, government to government, mungkin lebih baik lagi. Orang business to business aja sudah ada sekitar 15 mahasiswa dikirim di Jepang. Jadi silahkan ini manfaatkan ya, karena baru kampus kami yang yang ada kerjasama dengan BP2MI ya. Kalau misalnya mau D3 silakan nanti ke Politeknik gitu ya. Jadi supaya tidak lama belajarnya ada D3. Tapi kalau misalnya tanggung, mendingan S1 sekalian ya di ITB Istiqom Bali tempatnya. Saya kira itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi buat kita iri ya, apalagi kaum mahasiswa-mahasiswi yang ingin glowing tapi dengan uang sendiri. Jadi kalian bisa manfaatkan peluang ini. Jadi buat kalian yang ingin jalan-jalan bisa sambil menambah ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan juga bisa membuat kita menjadi lebih menarik seperti itu. Datang dari Jepang, siapa tahu nanti mantan kita tiba-tiba wah tertarik lagi sama kita. Oke. Jadi luar biasa sekali dari ITB Istiqom Bali bisa mencetak lulusannya dan juga mahasiswa-mahasiswinya menjadi generasi yang mempunyai masa depan yang cerah seperti itu. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi untuk bergabung bersama ITB Istiqom Bali dan juga ITB Istiqom Bali Group. Jadi teman-teman semua, itu saja yang mungkin kita bahas kali ini bersama Bapak Rektor ITB Istiqom Bali dari Bapak Dr. Dadang Hermawan, Pak ya. Jadi nanti kita akan ada perbincangan lagi tentunya Pak ya bersama Bapak Rektor. Dan semoga kalian semua tetap semangat untuk menjalani hari, dan sampai jumpa nanti di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, itu dia tadi perbincangan kita bersama Bapak Rektor ITB Istiqom Bali yang dimana sudah melakukan kerjasama dengan BP2MI dalam melaksanakan program kerja di Jepang, dimana kita bisa kuliah sambil kerja di Jepang, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan pulang-pulang bawa uang yang banyak. Tentu sangat menyenangkan dan kalian semua pasti tertarik. So buat kalian semua yang mungkin masih belum kuliah bisa gabung di ITB Istiqom Bali. Dan untuk kalian yang sudah bergabung di ITB Istiqom Bali, luar biasa, kalian sangat beruntung karena bisa mengikuti kuliah sambil kerja. Dan nanti kita akan berbincang lagi di episode berikutnya. Terima kasih untuk kesempatannya dan sampai jumpa.